بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك
negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Katakanlah, hilal adalah petunjuk waktu ibadah puasa bagi manusia dan haji. Yang ketiga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berlebaranlah kamu karena melihatnya. Namun bila kamu terhalang dari melihatnya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Yang keempat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Berpuasa adalah hari di saat kamu sekalian berpuasa. Berlebaran adalah hari di saat kamu sekalian berlebaran, dan berkurban adalah hari di saat kamu sekalian berkurban. Imam Tirmidzi rahimahullah berkata, sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksudkan adalah berpuasa dan berbuka, yaitu berlebaran, hendaknya bersama jamaah dan mayoritas kaum muslimin. Memperhatikan, pertama, informasi dari sebagian tim ru'yat di beberapa titik wilayah Indonesia. Informasi dari sebagian tim ru'yat di beberapa titik wilayah Indonesia yang melaporkan bahwa hilal Ramadan terlihat. Ya, di antaranya ada di Makassar, Sulawesi Tengah, Palu, Madura, Gresik, dan juga Jakarta, Mataram, serta beberapa titik yang lain di negeri kita ini. Dan ini sudah sangat cukup tentunya untuk menetapkan awal Ramadan. Yang kedua, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 2023 tentang hari pertama bulan suci Ramadan untuk tahun 1444 Hijriah. Ketiga, keputusan Musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahda Islamiyah pada malam Kamis tadi antara Maghrib dan Isya 22 Maret 2023 Miladiah memutuskan menetapkan hari pertama bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2023 Miladiah. Yang kedua, keputusan ini bersifat mengikat seluruh pengurus, dai dan kader Wahda Islamiyah di seluruh Indonesia. Yang ketiga, hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 Ramadan malam ini 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 22 Maret 2023 Miladiah, Dewan Syariah Wahda Islamiyah, dan kami di sini mewakili Dewan Syariah, ketua dan wakil sekretaris ya Ustaz Rahmat Badani, dan keputusan ini ditandatangani atas nama ketua dan sekretaris. Alhamdulillah, saya kira sudah jelas ya bahwa alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Karena itu izinkan kami sebagai penyempurna sedikit untuk membaca surat keputusan dan imbauan Dewan Syariah Wahda Islamiyah nomor 028 KR DSY WI 09/1444 tentang panduan ibadah Ramadan 1444 Hijriah
dengan memohon rahmat Allah Azza wa Jal, Dewan Syariah Wahda Islamiyah setelah menimbang bahwa bulan suci Ramadan sebentar lagi, artinya sudah masuk sekarang, akan tiba, dan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh wilayah Indonesia telah resmi dicabut. Ya, dalam keputusan kita di tahun lalu, bahasa kita dalam panduan masalah ibadah ini yaitu COVID-19 yang sudah melandai dan sudah bisa dikendalikan dan belum berakhir pada waktu itu. Dan alhamdulillah pada bulan Desember kemarin tahun lalu, ya berapa bulan yang lalu, Presiden Jokowi telah menetapkan, telah mencabut PPKM di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, bahwa kader dan simpatisan Wahda Islamiyah serta kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan panduan ibadah di bulan suci Ramadan, utamanya di saat PPKM di seluruh wilayah Indonesia telah resmi dicabut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam surat keputusan dan imbauan. Di sini kita menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan dan bagaimana seharusnya kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Kami mau bacakan langsung saja, memperhatikan. Yang pertama, atas dasar pertimbangan tadi, apa yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden berdasarkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan tentang pencabutan PPKM untuk seluruh wilayah Indonesia sejak bulan Desember tahun lalu, ya berapa bulan yang lalu. Yang kedua, hasil konsultasi dengan tim media Wahda Islamiyah tanggap corona, dan keputusan musyawarah kita tadi memutuskan, mengimbau dan menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan Wahda Islamiyah serta kaum muslimin secara umum dimanapun berada, hal-hal sebagai berikut. Menjadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum peningkatan iman dan takwa yang merupakan tujuan dari pelaksanaan puasa secara khusus maupun ibadah secara umum. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak takarrub kepada Allah Azza wa Jal yang dilandasi dengan keikhlasan dan ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, serta berdoa dengan penuh tadarru', merendahkan diri kepada Allah agar seluruh bala dan musibah dijauhkan dari negeri tercinta Indonesia dan negara-negara kaum muslimin lainnya. Yang kedua, senantiasa membekali diri dengan ilmu syariat, di antaranya melalui wasilah ceramah-ceramah dan kajian-kajian Ramadan, baik secara offline, luring, ataupun via media online, daring, agar senantiasa termotivasi melakukan kebaikan dengan landasan ilmu yang benar dan tepat, senantiasa bertakwa dan melaksanakan ketaatan kepada Allah secara maksimal, utamanya ya dengan berakhirnya atau dengan kembalinya keadaan kita hari ini atau sejak beberapa waktu yang lalu dalam keadaan normal, dan boleh dikata wabah COVID yang melanda kita selama ini sudah akan berakhir. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas seluruh amal soleh di bulan penuh berkah ini, di antaranya saum, salat tarawih, membaca Al-Quran dan sedekah. Dan dengan keadaan kita yang sudah normal ini, maka umat Islam kembali hendaknya menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak seperti jamaah, salat 5 waktu, salat tarawih dan di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian dan majlis ta'lim. Demikian pula pelaksanaan salat jemaah dilaksanakan dengan kembali kepada hukum asal azimah, yaitu dengan merapatkan dan meluruskan shaf, namun tentu saja tetap berhati-hati terhadap segala hal yang bisa mendatangkan mudarat atau mengganggu kesehatan kita. Kemudian menggencarkan amal soleh yang bersifat sosial, salah satunya dengan membantu fakir miskin dan duafa, terutama di daerah sekitar tempat tinggal, serta meningkatkan solidaritas dan saling membantu antar sesama manusia, khususnya antara tetangga di satu kawasan.
baik dalam hal menjaga kesehatan bersama dan menjaga ketertiban dan keamanan serta saling menanggung dan membantu kebutuhan at-takaful wat ta'awun. Yang keenam, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan tidak menghabiskan waktu dalam pemberitaan medsos serta tidak menyebarkan berita atau informasi yang belum diketahui kebenarannya atau hoax. Yang ketujuh, mengajak para pengelola media massa mainstream khususnya TV dan radio agar menjaga kemuliaan bulan suci Ramadan dengan mempersiapkan berbagai program siaran yang sejalan dengan nilai-nilai syariat dan tidak bertentangan dengan kemuliaan bulan suci Ramadan, serta saling membantu dan berlomba dalam kebaikan. Demikian pula para pegiat media sosial agar meramaikan dakwah-dakwah online sehingga tercipta di tengah masyarakat ketenangan dan kebersamaan dalam melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyukan. Yang terakhir, hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah 22 Maret 2023 Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kita untuk bersua, berjumpa dan didatangi oleh tamu yang sangat kita rindukan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita dengan keberkahan Ramadan dan membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Kita sudah merencanakan, berazam untuk berbuat yang sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan tahun ini, maka tugas kita tinggal membuktikan tekad azam kita. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berRamadan. Mari masing-masing kita membuktikan di hadapan Allah bahwa kita adalah hamba yang pandai bersyukur dan akan membuktikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan selamat kepada seluruh kita kaum muslimin yang masih berada, masih hadir dan Allah berikan kesehatan untuk kembali berRamadan. Kita saling mengucapkan selamat dan saling mendoakan dan saling menyemangati dengan nikmat yang sangat besar ini, dan tentu saja nikmat ini tidak sempurna kecuali kita mensyukurinya dengan sebenar-benarnya. Barakallahu fikum. Wa atas nama Dewan Syariah ya kita mengucapkan dan juga Wahda Islamiyah mengucapkan selamat kepada seluruh kaum muslimin dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah memudahkan amalan-amalan kita dan menerimanya secara sempurna. Dengan itu insyaallah kita sudah akan memulai amalan-amalan ibadah mulai malam hari ini juga, termasuk di tempat kita ini ya insyaallah. Nanti untuk materi pertama di hari ini atau di malam ini akan diisi langsung oleh mudir kita ya Ustadz Ahmad Hanafi hafidhahullah ta'ala sebelum kita melaksanakan sholat tarawih ya, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih. Sekira ini barakallahu fikum wa jazakumullah khaira wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.